Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Faiza, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Langsung saja di sini saya mewakili untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami berasal dari kelompok 2 yang terdiri dari 2 anggota, yang mana anggota pertama bernama Muhammad Rizky Hisyam Rizkullah, dan anggota kedua saya sendiri bernama Jumiati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Ketentuan Administratif Perbankan Syariah. Dalam makalah yang telah kami susun ini, sesuai judulnya yaitu Ketentuan Administratif Perbankan Syariah, maka di sini kami akan membahas 5 dari rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian dari perbankan syariah? Yang kedua, bagaimana perizinan perbankan syariah? Yang ketiga, apa bentuk hukum perbankan syariah? Yang keempat, bagaimana anggaran dasar perbankan syariah? Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana kepemilikan dan perubahan modal bank syariah? Pembahasan yang pertama yaitu pengertian perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga perbankan penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga atau dalam Islam disebut juga dengan riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau dalam Islam disebut maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau dalam Islam disebut dengan goror, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Pembahasan selanjutnya yaitu perizinan perbankan syariah. Bank syariah sebagaimana bank pada umumnya merupakan suatu lembaga perantara keuangan yang fungsi utamanya adalah memobilisasi dana dan mendistribusikan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Berkaitan dengan fungsinya yang menyangkut kepentingan masyarakat umum tersebut, maka sangat wajar untuk menjalankan kegiatan tersebut. Terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama para nasabah bank itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Perbankan telah diatur sedemikian rupa terutama mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha bank. Menurut ketentuan pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Khusus untuk mendirikan bank syariah, perizinannya selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan pada pasal 16 ayat 1 yang telah disebutkan sebelumnya, maka secara khusus juga harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada dasarnya, pendirian perbankan syariah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Jika ingin mendirikan bank, maka harus ada izin dari Bank Indonesia. Jelasnya, dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah dikemukakan bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau unit usaha syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau unit usaha syariah dari Bank Indonesia. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rizky Hisyam Rizkullah.
Bentuk Badan Hukum Perbankan Syariah. Pada pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Anggaran Dasar Perbankan Syariah. Sebagai sebuah legal entity, bank syariah tentu saja memiliki anggaran dasar. Anggaran dasar harus sudah ada terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengesahan dari menteri yang berwenang untuk itu, yakni Menteri Hukum dan HAM. Substansi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kepemilikan dan perubahan modal bank syariah. Pengaturan pendirian dan kepemilikan Bank Umum Syariah dimuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh 1. Warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. 2. Warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan Badan Hukum asing secara kemitraan. 3. Pemerintah daerah. Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3 PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah telah mengatur ketentuan kepemilikan dan perubahan modal bank syariah. Ketentuan kepemilikan bank syariah yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut mengatur kepemilikan bank oleh Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi kami ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.